Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, Ya Razzaq, Ya Karim, iftah lana futuhal arifin, alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah. Tama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih diberikan kenikmatan hidup di dunia ini. Kita masih diberikan nikmat sehat menjalani kehidupan ini. Masih diberikan nikmat iman, Islam sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga Assalamualaikum. kita selaku umatnya diberikan kemudahan untuk mendapatkan syafaat beliau kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, Amin. mohon Ya izin, Allah. mohon izin Bapak Ibu, perkenalkan terlebih dahulu. Mungkin sebagian Bapak Ibu sudah kenal saya dan mungkin sebagian juga ada yang baru pertama kali. Mohon izin perkenalkan, saya Muhammad Adib, diberikan amanah untuk menjadi moderator pada kajian malam hari ini. Baik, semoga dalam kurang lebih 1 jam ke depan kita akan coba bahas tentang materi yang insya Allah luar biasa, yaitu fikih tentang toharoh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita kedatangan Al Ustadz, ya, guru kita Pak Ustadz Muarifin yang pada kesempatan kali ini sudah bergabung di Zoom. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Bismillah, Assalamualaikum Pak Ustadz. Maaf Ustadz, mic-nya belum dinyalain Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah masuk tadi. Ya, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat baik Mas Atib ya Kang Atib. Alhamdulillah. Semoga insya Allah dalam kurang lebih 1 jam ke depan kita akan coba sharing-sharing nih Pak Ustadz. Sharing ilmu, Oke oke tolabul ilmi oke. tentang toharo. Mungkin sebagian dari kita sudah menjalankan, tapi mungkin karena entah itu kesibukan atau mungkin karena buru-buru gitu kan. Jadi mungkin ada beberapa sunnah yang ditinggal gitu ketika kita toharo. Nah sekarang mumpung ada wadahnya, kita coba diskusi lagi, kita coba saling mengingatkan lagi bagaimana sih toharoh yang benar itu menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Karena ketika toharoh kita sudah benar, insya Allah menjadi salah satu kesempurnaan ibadah kita yang lain seperti sholat dan sebagainya gitu kan. Karena salah satu syarat wajib sholat yaitu suci dari hadas gitu kan ya. Entah itu hadas kecil maupun hadas besar. Nah, ini salah satu poin yang paling penting nih Bapak Ibu. Karena ketika wudhu kita mungkin belum sempurna, jadi kan sholatnya juga mungkin belum
sempurna juga mendapatkan pahalanya. Jadi kita awali dengan menyempurnakan wudhu, gitu kan, bertoharoh, bersuci. Semoga diberikan kesempurnaan juga dan nikmat ibadah juga ketika kita melaksanakan sholat, gitu ya. Baik, Bismillah, kita langsung saja ke materi kita kepada guru kita yang terhormat, Bapak Ustadz Muarifin, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kepada para jamaah semuanya, wabil khusus kepada host kita Mas Adib atau Kang Adib. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan anugerah nikmatnya sehingga kita pada malam hari ini masih diberikan kesehatan, sehat rohani, sehat jasmani, sehat walafiat, diberikan ketetapan iman, Islam, sehingga sebagai bentuk syukur kita atas anugerah-anugerah itu, diantaranya kita gunakan untuk tholabul ilmi, seperti kegiatan yang diadakan pada malam hari ini. Tidak lain ini adalah sebagai bentuk syukur kita atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kemudian kita gunakan untuk menuntut ilmunya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Dalam kesempatan malam yang berbahagia ini, kita akan mengulas dan mengupas terkait fikih toharoh, terkait bersuci atau toharoh yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan juga sunnah nabawi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah ayat ke-108, yang berbunyi, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatohharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Yang artinya adalah di dalam masjid itu terdapat para laki-laki yang mereka gemar dan senang untuk bersuci. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala
sangat mencintai orang-orang yang melakukan bersuci. Allah menyayangi orang-orang yang bersuci. Ini sedikit ayat, ya. Ini merupakan dasar daripada kita diperintahkan untuk bersuci. Ayat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji para sahabat-sahabat Nabi. Kalau tidak salah ini Ahlus Suffah, yaitu para sahabat-sahabat Nabi yang pada waktu itu belum punya rumah, hijrah, hidup di emperan Masjid Nabawi. Tapi meskipun mereka hidup di emperan masjid-masjid, di emperan Masjid Nabawi atau Kuba kira-kira, mereka masih demen untuk bersuci. Sehingga Allah sayang dan menyayangi mereka. Kemudian Allah juga berfirman dalam ayat lain. Surat Al-Ma'idah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas solati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu biru'usikum ila akhirih. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak menunaikan melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah kalian, kedua tangan kalian, kemudian usaplah kepala, ya, kemudian basuhlah kedua kaki, dan seterusnya ayatnya. Ini juga merupakan ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk bertoharoh, untuk bersuci. Kemudian apa sih toharoh itu, Ustadz? Toharoh secara bahasa artinya adalah an-nadzofah, yaitu bebersih, ya, bersuci, membersihkan diri. Itu artinya toharoh. Baikkan dari kotoran yang memang hissi nampak, ya seperti ya hadas dan lain-lain, atau yang tidak nampak namanya sifat yang tidak baik, yang tercela yang ada pada diri kita. Sifat takabur, sifat ujub, kemudian sifat sum'ah. Nah, itu juga masuk kategori toharoh. Adapun toharoh secara istilah, yaitu fi'luma tustabahu bihis sholah. Melakukan perbuatan, melakukan tindakan yang dengan perbuatan itu maka seseorang diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Melakukan atau melaksanakan perbuatan yang dengan melaksanakan perbuatan itu seseorang diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Berarti apa isinya toharoh ini?
bisa wudhu, bisa tayamum, ya, bisa mandi, menghilangkan najis, menghilangkan hadas tadi yang kita sebut dengan mandi. Itu isinya yang disebut dengan toharoh. Dengan kita melakukan itu, maka seseorang diperbolehkan untuk menunaikan ibadah sholat. Kemudian, alat yang bisa digunakan untuk bersuci, ya, atau perantara yang bisa digunakan untuk bersuci, itu secara garis besar ada dua. Yang pertama adalah air, dan yang kedua adalah debu. Saya ulang lagi, yang pertama adalah air, dan yang kedua adalah debu. Ini dalam rangka untuk bersuci. Bersuci yang artinya adalah untuk menghilangkan hadas. Adapun nanti bersuci yang orientasinya adalah menghilangkan najis, maka alat atau wasilahnya ada dua juga secara garis besar. Satu air, ya, dua adalah batu. Saya buka yang pertama dulu. Yang pertama adalah toharoh dalam artian menghilangkan hadas. Yaitu bisa dengan air, bisa dengan debu. Kalau dengan air, maka dinamakan wudhu kalau hadas kecil, dan dinamakan mandi besar kalau itu adalah hadas besar. Apa sih hadas itu, Pak Ustadz? Hadas adalah sesuatu yang maknawi, yang tidak kelihatan, yang bisa mencegah seseorang untuk tidak boleh melaksanakan ibadah. Itu namanya adalah hadas. Karena tidak ada tandanya. Orang habis wudhu sama belum wudhu, orang kentut sama tidak kentut, nggak ada bedanya. Orang habis berhubungan badan suami istri sama tidak, orang habis mimpi basah sama tidak, nggak ada bedanya. Saya sebut dengan sesuatu yang maknawi, yang tidak nampak. Tapi itu harus dihilangkan. Bagaimana caranya tadi? Yaitu dengan wudhu atau dengan mandi besar. Kalau yang hadas kecil, artinya adalah sebuah hadas yang mengharuskan seseorang untuk
wudhu. Sedangkan hadas besar adalah sebuah hadas yang mengharuskan seseorang untuk mandi besar. Hadas besar nanti ada 6. Ya, mimpi basah, berhubungan suami istri, ya, haid, kemudian nifas. Nah, itu yang nifas ya. Nanti ada wafat atau meninggal itu dimandikan. Ya. Maka ketika itu terjadi wajib mandi besar. Nah, dalam hadas kecil maka seseorang harus melakukan wudhu. Nah, wudhu ini harus paham kita semuanya. Wudhu ini sudah tidak asing, punya rukun, ya, rukun wudhu, ya, itu ada 6. Ya, yang pertama adalah niat. Niat itu ya di dalam hati. Nah, cuman dalam konteks madhab syafi'iyah, ini ada perbedaan ulama ya. Dalam konteks madhab syafi'iyah, melafalkan niat nawaitul wudu'a lirafil hadasil ashori lillahi ta'ala itu sunnah. Ada yang tidak menyunahkan, ya terserah panjenengan semua mau ikut. Yang umumnya boleh, yang tidak juga nggak apa-apa. Yang penting hatinya niat. Saya niat wudhu menghilangkan hadas kecil. Yang kedua adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah. Wajahnya dibasuh. Nah, yang paling harus dipahami membasuh itu apa sih Pak Ustadz? Membasuh itu air harus bisa ngalir di atas permukaan wajah yang kita basuh. Harus bisa mengalir di atas kulit yang kita basuh. Itu namanya ghuslu. Kalau hanya basah, itu namanya mashu, mengusap. Maka nggak cukup. Kalau hanya diusap, tapi airnya harus bisa ngalir. Itu namanya ghuslu, membasuh wajah. Dari tempat tumbuhnya rambut ya sampai sini. Ini harus dialiri oleh air. Yang ketiga adalah wa ghuslul yadaini. Seperti tadi dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah tadi. Ya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Kedua tangan sampai siku. Nah, siku ini kan nggak tahu batasnya mana. Maka ke atas sedikit dilebihin. Biar sikunya teraliri oleh air. Ini juga sama, airnya harus mengalir. Ya, tidak boleh kita pakai apa namanya itu tangannya dibasahi kemudian diusap. Itu namanya ngusap, bukan membasuh. Yang keempat adalah wamashul wajhi, wamashu ba'di ra'si, mengusap sebagian kepala. Diusap. Kalau ini ngusap, ya tangan dibasahi, cukup diginiin aja. Ini namanya cukup. Ya. Kalau pengen lebih utama, tangannya dibasahi, diusap semuanya. Ya, diusap semuanya. Ini sunnah. Nah, bagi seorang perempuan atau orang Arab itu kan sukanya pakai apa itu imamah udeng-udeng. Kalau tidak mau repot-repot dicopot, nggak usah dicopot supaya dapat kesunahan. Jadi yang wajib dilakukan ya diusap dikit rambutnya, nanti supaya dapat kesunahan tangannya dibasahi, usapkan di atas apa itu kerudungnya. Nah itu nggak apa-apa, itu mendapatkan kesunahan sudah. Kemudian yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ini juga sama. Ya, sama itu airnya harus mengalir.
pastikan bisa mengalir. Baru yang keenam adalah tertib. Tertib itu artinya urut. Artinya apa Pak Ustadz? Urut itu misalnya panjenengan di rumah wudhu, basuh muka, airnya habis. Ya, airnya habis. Kemudian jenengan ke At-Taqwa. Ya, perjalanan misalnya setengah jam sampai At-Taqwa, tadi kan saya udah wudhu, tapi baru basuh muka aja. Maka silahkan bisa dilanjutkan membasuh kedua tangan. Karena itu masih tergolong urut. Nah, gitu. Yang penting panjenengan tidak batal wudhunya. Tadi tidak kentut, tadi tidak bersentuhan dengan perempuan, tadi tidak kencing, dan lain sebagainya. Itu katanya nggak boleh Pak Ustadz. Bukan. Ada kesalahan, bukan kesalahan, ada pemahaman yang harus diluruskan. Nanti ada dalam kesunahan wudhu itu disebut dengan muwalah. Muwalah itu artinya langsung. Langsung itu jeda antara membasuh muka dengan membasuh tangan. Jangan sampai saya itu membasuh tangan, tapi muka saya sudah kering. Jadi kan saya basuh muka. Ya, 3 kali. Tapi saya teleponan 5 menit. Ngobrol dulu. Ini umumnya orang kalau 5 menit berarti kan mukanya sudah kering. Kemudian dia lanjut membasuh tangan. Maka kesunahan muwalah. Kalau wudhunya tetap sah. Hadirin jamaah Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian yang kedua adalah tadi apa namanya? Hadas besar. Kalau hadas besar maka harus dengan mandi. Harus dengan mandi. Mandi ini rukunnya ada 3. Yang pertama niat. Ya, saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Yang ingsun mandi menghilangkan hadas haid, hadas nifas misalnya. Yang kedua adalah menghilangkan sesuatu yang bisa mencegah sampainya air ke anggota tubuh. Ada cat, ada tip X misalnya. Ya, ada cat, ada tip X. Ya, itu silahkan dihilangkan dulu. Dan yang ketiga adalah mengaliri semua anggota tubuh tanpa terkecuali dengan air seperti tadi, mulai dari atas sampai bawah. Niat mandinya ketika pertama kali menggebyurkan air ke atas tubuh. Ya, kalau dari atas-atas, di tengah ya pokoknya pertama. Kalau wudhu tadi niatnya ketika pertama kali basuh muka. Ya, dan permulaan kalau wudhu. Kalau mandi bebas. Kalau mandinya di sungai ya ketika mau majung ya, mau terjun ya nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari. Nah itu Bapak Ibu. Nah, perlu diketahui ketika seseorang itu melakukan mandi, menghilangkan hadas besar, itu sebenarnya dia sudah tidak usah melakukan wudhu dulu, maka dia sudah boleh sholat.
Nanti dijelaskan tuh dalam kitab Fathul Muin. Dengan catatan waktu dia mandi tidak kencing, tidak buang air besar, tidak memegang kemaluannya. Jadi contoh begini, ada orang dia mimpi basah. Kemudian dia langsung mandi. Tangannya dibungkus pakai apalah ya, nggak dibungkus pokoknya langsung mandi. Dia tidak kencing ya, dia nggak kencing. Dia langsung mandi. Pas mandi nggak kencing, nggak BAB, nggak ngapa-ngapain, langsung mandi. Tangannya nggak memegang kemaluannya. Maka secara otomatis kalau dia sudah mandi besar, nanti tidak usah wudhu, dia sudah boleh sholat. Lawang hadas yang besar aja sudah hilang, apalagi hadas yang kecil. Jadi begitu. Hanya catatannya tadi, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah tayamum. Ya, alat suci yang kedua adalah debu. Alat suci yang kedua adalah debu. Maka debu itu cara penggunaannya adalah dengan bertayamum. Ya, cara penggunanya adalah dengan bertayamum. Tayamum itu singkatnya bisa sebagai ganti dari wudhu dan juga bisa sebagai ganti dari hadas besar. Biasanya orang itu taunya tayamum itu hanya sebagai ganti wudhu. Enggak, wudhu jelas. Hadas besar juga bisa, gitu loh, para jamaah. Jadi ada orang, kalau tayamum jelas ya wudhu ya, itu kan pasti dalam kondisi tertentu ya, misalnya nggak ada air nanti, atau ada air tapi dia dilarang oleh dokter, nah itu nanti panjang sekali ya. Atau ada orang mau mandi besar nggak ada air, maka gimana Pak Ustadz? Silahkan dia bertayamum. Niatnya gimana? Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardon lillahi ta'ala. Saya niat tayamum supaya diperbolehkan untuk melaksanakan fardunya sholat karena Allah Ta'ala. Lebih simpel. Ya lebih simpel. Setelah dia tayamum, maka dia udah suci. Dia suci beneran. Nah itu. Para hadirin jamaah rahimakumullah. Yang berikutnya adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh para sahabat, kanan Nabiyu yausilu au kana yahutasilu bisai ila khamsati amdad wa yatawaddau bil mud. Praktek Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mandi itu beliau hanya menghabiskan air 4-5 mud. 1 sok sampai 5 mud. 1 mud berapa Pak Ustadz? 1 mud itu kira-kira 6-7 ons. Ya. Ya nggak sampai 1 liter. Berarti kali 4 atau sampai 5. Ya, Nabi itu ketika mandi kira-kira hanya habis 4 liter. 4-5 ini udah saya tambahkan kira-kira. Dan Nabi itu ketika wudhu hanya habis 1 mud.
ya 1 liter kurang. Ya, 1 botol aqua yang ukuran 660 mili itu kira-kira luar biasa. Ini kelihatannya sepele, tapi secara praktek susah. Ya saya, panjenengan itu kalau wudhu mungkin keran baru ngucur aja ini sudah 1 liter. Oke, kira-kira. Maka terkadang ada orang itu kalau kerannya keras, ya jangan dikerasin aja. Ya tidak bisa mirip-mirip Rasulullah banget lah. Tidak bisa mirip-mirip banget. Ya, tapi paling tidak, apa sih maksudnya yang tersebut itu Pak Ustadz? Yang tersirat dari praktek beliau mengajari kita agar kita itu hemat air, hemat penggunaan air. Bahkan kata para ulama, meskipun Anda di sebelah sungai pun, ya tetap diminta untuk bisa hemat air, tidak boros. Karena Allah tidak suka orang-orang yang boros. Kemudian saya akan sedikit memberikan tambahan air yang digunakan untuk bersuci itu harus air yang suci mensucikan. Suci itu ya airnya itu suci, mensucikan bisa digunakan untuk mensucikan yang lain. Ya, suci itu ya airnya suci, dia bisa mensucikan barang yang lain. Karena nanti ada istilah air itu suci tapi tidak mensucikan. Air campole, air nutrisari, kopi, es teh itu suci Pak, Bapak Ibu. Tapi nggak bisa mensucikan. Nggak boleh panjenengan wudhu pakai air teh. Nah, itu maksudnya. Jadi yang dibuat wudhu bersuci itu harus suci dan mensucikan. Ya, air sungai kalau dalam fikih ya dari hadis-hadis itu air hujan, air sungai, air sumur, air mata air, ya air apa? Kemudian air es. Es itu caranya kalau sudah mencair cara wudhunya. Nah, itu harus suci mensucikan. Kalau suci tidak mensucikan, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Boleh. Kemudian, begitu juga dengan debu. Ya, harus suci mensucikan debu yang digunakan untuk bertayamum. Berikutnya adalah cara bersuci yang kedua, yaitu menghilangkan najis. Oh, tadi kan menghilangkan hadas. Yang kedua yaitu menghilangkan najis. Menghilangkan najis kalau dari pribadi kita masing-masing, istilah fikih disebut dengan istinja. Disebut dengan istilah istinja. Ya. Apa itu istinja Pak Ustadz? Membersihkan sesuatu yang keluar dari kemaluan, ya, dari kubul atau dubur, ya. Cara membersihkannya dengan air atau dengan batu yang memenuhi persyaratan dalam istinja dengan batu. Ya, namanya istinja.
istinja ini hukumnya adalah wajib bagi seseorang yang habis, mohon maaf ya, buang air kecil ataupun buang air besar. Nah, yang digunakan untuk istinja ada dua. Yang pertama adalah air, dan yang kedua adalah batu. Ini zaman dulu itu zaman yang penuh dengan kekeringan, zaman yang susah, paceklik, air itu susah, sulit, sehingga Islam syariah memberikan kelonggaran. Sehingga seseorang diperbolehkan untuk beristinja dengan menggunakan batu. Ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Bulughul Maram, riwayat sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, karena Rasulullah, riwayat sahabat Abdullah bin Mas'ud, atan nabiyyu al-ghaita fa'amaroni an atiyahu bisalasati ahjarin fawajadtu hajaroini walam ajid thalisan fa'ataituhu birawsatin fa'akhodahuma wa alqar rawsah wa qala innaha rijsun wa qila i'tini biwahidatin minal akhar. Yang artinya pada suatu hari Nabi itu buang hajat. Nah, kemudian menyuruh aku, ya, fa'amaroni, menyuruh aku untuk mengambilkan 3 biji batu. Kemudian saya hanya dapat 2, satunya itu adalah kotoran yang sudah kering, ya, misalnya kayak kotoran sapi. Kemudian Nabi mengambil yang 2 dan membuang yang 1 karena itu najis. Dan dalam riwayat Nabi minta tambahan 1 lagi, yaitu 3. Nah itu dasar daripada istinja dengan menggunakan batu. Nabi juga pernah dan paling sering menggunakan air. Riwayat sahabat Anas bin Malik, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yadkhulul khala faahmilu wahulami nahwi idawatan min ma'in wa anzatan fastanji bil ma' muttafaqun alaihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari itu masuk khala. Khala itu kakus. Ya, khala itu kakus. Kalau orang sekarang bahasanya hammam. Hammam itu sebenarnya bukan kamar WC. Ya. Itu arti yang plesetan yang sudah menjadi umum. Hammam itu kalau zaman dulu namanya sauna, tempat mandi yang banyak itu. Ya. Nabi masuk ke dalam satu kakus, kemudian saya dan temanku membawa satu ember. Ya, kemudian Nabi istinja dengan air yang tadi saya bawa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya istinja yang ideal, istinja itu ada 3 model. Ada 3 cara. Yang pertama adalah menggunakan batu terlebih dahulu, kemudian ditimbali dengan air. Ini yang paling utama. Yang kedua, istinja dengan menggunakan air saja. Ngalap cukup dengan air. Ini hukumnya boleh. Dan yang ketiga, istinja hanya dengan menggunakan batu saja. Ini hukumnya juga boleh. Ya. Tapi kalau suruh milih antara batu saja
dengan air, maka menggunakan air tentunya lebih utama. Nah, itu sangat jelas ya, tidak diragukan lagi. Hanya saja nanti dalam istinja menggunakan batu, ya ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Ya, saya nggak sebutkan semuanya ya. Di antaranya itu gitu ya. Najisnya tidak boleh najis yang encer, misalnya begitu nanti teman-teman. Ah, dan lain-lain. Nah, itu singkatnya aja. Dan tidak harus dengan batu ya. Sesuatu yang dalam makna batu itu juga boleh dengan bata, dengan kayu. Ya. Kalau sekarang istinja dengan menggunakan tisu. Nah, ini penting sekali. Dari catatan. Ingat, Bapak Ibu, tisu itu boleh digunakan istinja karena sifatnya dia bisa mengambil kotoran, ya bisa apa namanya yang menyedot. Tapi yang diperbolehkan itu adalah dengan tisu yang kering. Kalau istinjanya dengan tisu basah, maka hukumnya tidak sah. Nah itu kalau anak-anak kecil gimana tuh Pak? Kan tisu basah itu Pak Ustadz. Ya itu sih. Secara fikih memang tidak boleh ya. Tapi kan anak kecil belum terkena hukum. Ya, belum terkena hukum. Nah, kalau memang dikasih itu ya monggo-monggo saja. Tetapi secara pandangan fikih itu tidak bisa menjadikan suci karena menjadi melebar kemana-mana. Kalau istinjaknya dengan tisu basah. Sekarang itu kan di hotel-hotel, di pesawat, apa itu sudah rata-rata menggunakan menggunakan apa namanya istinja itu menggunakan tisu yang kering. Itu sesuai dengan pandangan syariat dan legal dan diperbolehkan, bahkan yang paling bagus ya daripada yang lain. Ya sekarang kalau batu kan sudah cukup ketinggalan zaman ya. Tetapi terlepas dari itu secara fikih ya, memang awalnya istinja itu ya dengan menggunakan hajar atau batu. Kemudian ada juga ya digunakan untuk bersuci nanti memasukkan juga ada debu. Debu itu nanti dibuat campuran ketika najisnya berupa najis anjing atau babi. Ketika orang itu kena anjing atau babi, kena jilatannya, maka cara mensucikannya dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur debu. Nah itu ya, salah satunya dicampur debu. Kalau nggak dicampur debu, maka belum dianggap suci. Ya, dihukumi najis, najis mughaladah ini karena yang penting. Nah, itu kalau memang salah satu antara manusia dengan anjing atau babi itu basah semuanya atau salah satunya. Sehingga kalau kita ya ada kambing kemudian dikeplek, ternyata anjing. Tetapi anjingnya kondisinya kering, tangan panjenengan kering, maka nggak najis. Tidak najis. Najis itu kalau memang tangan kita berkeringat, meskipun anjingnya kering. Berarti ada yang basah salah satunya. Atau anjingnya habis mandi, kita tabok, maka najis. Tapi kalau kering semuanya, anjingnya kering, kita kering, nah itu hukumnya tidak sampai menjadi najis. Hadirin jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Yang terakhir adalah menjelaskan tentang kesunahan daripada wudhu.
Kesunahan-kesunahan wudhu yang pertama adalah mencuci kedua telapak tangan dulu sebelum kita berwudhu, ya biasa dicuci. Oke. Kemudian berkumur 3 kali, masukkan air dalam hidung dan dikeluarkan. Membasuh anggota yang kanan dulu, baru yang kiri. 3 kali, 3 kali. Ya, mengusap semua kepala. Kemudian mengusap kedua telinga. Basuh telinga ini sunnah, Bapak Ibu, tidak wajib. Jadi sehingga kalau jenengan tidak mengusap telinga, maka wudhunya tetap sah. Wudhunya tetap sah. Ya, kemudian menyela-nyelai jari kaki dan jari kanan. Jadi gini caranya. Nah, kalau kaki nanti pakai jenti, ya, nah, begini, ya, antara sela-sela itu nah, itu sunnah, itu sunnah. Kemudian berdoa setelah selesai wudhu. Itu. Adapun kesunahan-kesunahan mandi, ya, itu juga banyak. Di antaranya adalah wudhu terlebih dahulu sebelum mandi. Itu sunnah ya Bapak Ibu. Wudhu. Niatnya gimana Pak Ustadz? Ya niat ingsun wudhu untuk kesunahan. Ya, ingsun wudhu untuk kesunahan mandi. Kalau hadas kecilnya tidak hilang, ya nawaitul wudhu. Kalau dia nggak punya hadas kecil, ya niatnya menghilangkan hadas kecil. Ya, tapi kalau dia nggak punya hadas kecil, misalnya ada orang habis subuh, dia wiridan, kemudian mimpi basah, berarti kan dia nggak batal wudhunya kira-kira. Ya, maka cukup nawaitul niat ingsun wudhu untuk sunahan mandi. Kemudian mandi secara langsung. Karena zaman dulu itu, zaman saya masih kecil itu, ada istilah mandi itu mandi nyicil. Zaman dulu itu kan kalau orang pengantin baru rumahnya kan satu rumah dengan mertua, rumahnya di depan. Jadi malam-malam mandi dulu, kepalanya dulu. Habis subuh mandi baru bawahnya. Itu boleh, nggak ada masalah Bapak Ibu. Ya, namanya mandi nyicil. Niatnya udah yang tadi malam. Lanjutannya nanti tinggal melanjutkan mandinya lagi. Nah itu. Nah, yang ketiga, sunnahnya lagi tidak menggunakan anduk untuk menghilangkan air. Jadi habis mandi itu sunnahnya tidak usah andukan. Sunnahnya begitu. Tarkul istinsyaf, ya, istinsyaf artinya meninggalkan tidak andukan. Nah, itu lebih baik dalam dalam mandi besar. Hadirin jamaah rahimakumullah dan Kang Adib selaku host, demikian pemaparan terkait materi pada malam hari ini, yaitu toharoh sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan juga sesuai dengan tuntunan sunnah nabawiyah. Tentunya kami sajikan sesuai dengan pendapat, pandangan para ulama ahli fikih yang membidangi tentang bab tersebut. Memang toharoh ini bukan tujuan utama. Istilahnya orang itu kalau mau naik ke atap harus menggunakan tangga. Toharoh ini adalah sebagai tangganya saja, perantara. Tujuannya si ibadah. Seperti tadi kata Kang Atib, ibadah itu tidak akan sah kalau tidak diawali dengan toharoh atau bersuci. Oleh karena itu bersuci, toharoh itu bagian penting dalam seseorang untuk munajat beribadah kepada Robnya Allah Subhanahu
wa taala. Nah, demikian pemaparan secara singkat yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh para jamaah Bapak Ibu semuanya. Nanti sebelum kami akhiri, silahkan dari Kang Adib barangkali ada sesi tanya jawab yang ditanyakan khususnya terkait materi, kami persilahkan. Saya kembalikan kepada uh, Kang Adib selaku host. Baik, terima kasih Pak Ustadz ya, yang telah memaparkan materinya yang luar biasa. Alhamdulillah, sesi pemaparan materi sudah selesai. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Seperti biasa, barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, boleh bisa raise hand atau mungkin tulis pertanyaannya di kolom chat Zoom ya. Enggak, kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Sepertinya pada paham semua. Alhamdulillah kalau misalkan memang sudah apa. Mungkin pertanyaan dari saya Pak Ustadz. Oke, oke. Jadi kan sebelumnya untuk bersuci atau menghilangkan najis dengan tisu itu kan diperbolehkan ya. Nah, Ya, kalau tapi misalkan yang kering ya, yang kering ya ya, Kang Adib. ya biasanya kan di barangkali kita ke supermarket gitu kan atau ke mana tadi seperti bandara atau apa itu kan biasanya nggak boleh atau jarang yang menyediakan air tuh Pak. Berarti kan otomatis di situ biasanya toiletnya ada tisu gitu kan sebagai pengganti air. Nah, kalau misalkan kita ragu gitu kan untuk bersuci menggunakan tisu, itu hukumnya gimana tuh Pak Ustaz? Apakah hak najisnya itu memang bisa hilang atau mungkin karena ada keraguan gitu. Nah, itu hukumnya gimana gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Eh, pada dasarnya tadi udah kami utarakan ya, tisu tisu yang tadi saya harus tisu yang basah ya seperti ini justru ya secara secara akurat dia malah bisa nyesep nyesep tadi najis khususnya misalnya seni air seni ya atau mohon maaf kalau buang air besar itu kan kalau lihat orang-orang barat itu kalau di ke hotel lebih suka pakai tisu daripada pakai air misalnya. Nah, secara pandangan fikih nah itu legal dan diperbolehkan justru yang menjadi apa tadi bahasa saya ya yang menjadi pertanyaan bagi saya harus kita hilangkan rasa ragu-ragu tadi ya apakah tisu ini bisa benar-benar kita harus punya bayangan zaman Rasulullah itu malah bukan tisu pakai batu coba kalau kita bayangkan tentunya ya lebih ngeres lagi karena begitu. Artinya secara fikih kontemporer ini sudah dibahas ya tentunya oleh beberapa pakar. Kalau dulu itu almarhum Kiai Haji Muhammad Sahal Mahfud itu juga membahas ya dengan tisu dengan apa banyak sekali kita temukan itu memang bisa sebagai pengganti daripada air. Dan tadi saya katakan boleh apa namanya boleh air saja milih atau boleh dengan batu saja atau batu dulu kemudian air tisu dulu lebih bagus
Tapi kan tadi posisinya kayak di hotel, maaf di pesawat, di tempat ini nggak ada air, gimana Pak Ustadz? Ya sudah pakai tisu, sudah bersih dan sudah suci. Itu secara fikih begitu Kang Atib. Baik, berarti kita harus menghilangkan was-wasan itu berarti ya Pak Ustaz. Keraguan-keraguan Betul, itu. betul, Mm-mm. betul, Karena memang secara fikih itu diperbolehkan dan memang sudah tadi seperti yang sudah Bapak jelaskan bahwa tisu yang kering itu malahan bisa nyerap gitu kan. Bisa nyerap najisnya. betul, betul. Iya, iya, iya. Tapi mungkin karena kita biasanya gitu kan pakai air jadi masih belum biasa gitu Pak Ustaz. Kalau misalkan pakai tisu gitu kan. Karena mungkin sehari-harinya kita kalau bisa bersuci pakai air gitu kan. Betul, betul. Ya, ada ya wajar ya, saya pikir ada keraguan, ada kurang kikuh atau apa tuh wajar saya pikir karena nggak Ya betul. terbiasa. Ya, saya pikir memang begitu. Baik, terima kasih. Di sini di kolom chat ada pertanyaan. Mau tanya Pak Ustadz, kalau mau mandi junub, apakah diwajibkan wudhu terlebih dahulu? Hukumnya sunnah ya Pak Ustadz? Untuk Hukumnya tadi udah kita jelaskan, hmm, hukumnya apa namanya? Wudhu adalah sunnah, ya, tidak wajib. Kalau dia ya umumnya orang kan habis harus berhubungan badan, habis apa dia kencing, maka nanti niat ingsun wudhu menghilangkan hadas kecil. Tapi kalau dia tidak punya hadas kecil, tadi saya contohkan ya, ada orang habis subuh wiridan, subhanallah, subhanallah misalnya, sampai dia ngantuk. Dia ngantuk ternyata dia mimpi basah. Ternyata. Berarti kan wajib mandi. Kan wudhunya nggak batal. Wudhunya nggak batal. Berarti niatnya ya niat ingsun wudhu untuk kesunahan mandi. Ya, gitu. Bedanya di situ aja. Hukumnya sunnah, sunnah, tidak wajib. Ya, jadi untuk penanya, hukum wudhu sebelum mandi besar adalah sunnah. Boleh panjenengan lakukan, boleh tidak. Dengan dua cara tadi. Kalau hadas kecilnya sudah batal, maka niatnya seperti wudhu biasa, menghilangkan hadas kecil. Tapi kalau panjenengan nggak punya hadas kecil, alias masih suci, niatnya niat engsun wudhu untuk kesunahan mandi. Gitu Kang Atip. baik, terima kasih Bapak. Ada lagi? Monggo. Enggak, Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita tutup. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi. Oh, ada pertanyaan lagi nih Pak Ustadz di kolom chat. Izin bertanya Ustadz, jika Oke. seseorang yang tangannya sedang luka dan tidak boleh kena air kata dokter, gimana cara wudhunya? Atau langsung ke tayamum? Jadi ini kasusnya mungkin lagi cedera gitu tangannya gitu kan. Salah satu bagian yang harus atau menjadi rukun wudhu gitu kan tangannya. Tapi kata dokter itu gak boleh kena air. Mungkin bisa menyebabkan luka itu terlalu terbuka gitu kan. Nambah parah jadi itu gimana? Cara wudhunya atau mungkin langsung ke tayamum gitu. Oke, terima kasih. Nanti dalam bab toharoh itu ada namanya bab khusus, namanya sohibul jabiroh. Orang yang mempunyai apa ya man dulu itu tangannya retak atau apa, kemudian dikasih gipsum ya. Kalau dulu kan pakai bambu ya, di semacam perban lah kalau sekarang. Kalau zaman dulu kan kalau kita lihat film Cina itu kan pakainya bambu ya, diginiin biar itu. Nah itu gimana cara wudhunya? Ya, cara wudhunya ya kalau mukanya masih kan hanya tangan satu misalnya. Jadi gimana?
Ya, wudhu seperti biasa. Ya, wudhu seperti biasa. Tangannya itu nanti ditutup, ya, ditutup. Kemudian sebagai ganti mengusap tangan, nanti dia bisa mengganti dengan tayamum. Saya begitu. Mengganti dengan tayamum. Jadi tidak langsung tayamum. Ya, ini kalau dalam fikih madzhab Syafi'iyah, saya ingatkan ya, madzhab Syafi'i itu tetap wudhu, basuh muka, ya, seperti biasa. Nah, nanti ya kita tadi kan dikasih kalau tadi misalnya ditutup ya, ya kalau kita bisa usap kita usap pakai air aja karena kan ditutup. Tadi kan nggak dibasuh. Ya, ini tutup kiri sampai selesai. Nanti sebagai ganti kita tidak membasuh tangan tadi secara sempurna diganti dengan tayamum. Ya begitu. Diganti dengan tayamum. Ada juga ya, pendapat ya bisa juga ya langsung diganti dengan tayamum. Cuman sepengetahuan saya selama ini lebih cenderung tadi pendapat yang pertama secara madhab Syafi'iyah secara umum. Nah, itu Kang Atip kira-kira. Baik, terima kasih. Berarti untuk itu wudhu dulu ya dari Betul, tadi apa namanya buka gitu kan semua anggota yang menjadi rukun wudhu itu kita basuh dulu kecuali tadi yang sakit gitu berarti ya Pak Ustaz. betul, betul. Jadi setelah wudhu Nanti selesai baru dilakukan tayamum untuk bagian yang tadi sebagai belum ganti sempurna. Hmm. seperti itu. Secara Syafi'iyah Hmm. umumnya kita dalam kitab-kitab Safina, Takrib itu seperti itu. Memang agak Syafi'iyah ini secara ibadah agak ketat sekali, ya, agak ketat. Baik, terima kasih. Baik, ada pertanyaan lagi Pak Ustaz di kolom chat. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih atas ilmunya. Izin bertanya Ustaz. Sebagian orang mengalami was-was atau OCD dalam toharoh dan beribadah. Bagaimana cara mengatasinya Ustaz? Apakah betul harus diruqyah? Masya Allah. Mangga Ustaz. Mungkin bisa langsung Ah, terima kasih banyak. Kalau apakah harus diruqyah, saya kurang tahu ya. Ya mungkin ya sah-sah saja pendapat itu ya sah-sah saja. Cuman dalam hadis Nabi banyak ya beliau menceritakan tentang ketika ada was-was. Was-was itu cara meninggalkannya dengan Anda jangan percaya atas unek-unek yang kamu rasakan. Tinggalkan itu. Cara memberikan was-was itu ya jangan kamu ikuti kata hati kamu itu. Ya, kalau saya di pondok itu malah kalau ada was-was bahasa saya ditabok baik. Kalau saya begitu. Ya, kalau saya ini di pondok ya, kalau tanya kamu nabok saya, ya kenapa? Saya nabok setannya. Karena was-was ini memang kerjaan setan memang Bapak Ibu ya. Kalau dulu kita mondok itu ya ini memang terjadi ya penyakit. Dulu saya itu punya teman kalau wudhu itu bisa 10 menit. Basuh muka itu lama banget ya. Terus muter aja terus. Itu baru wudhunya. Nanti belum sholat. Allah, Allah, ulang lagi. Allah lagi gitu. Ya kalau salah tak, tak gituin. Ya artinya was-was ini dulu juga dialami oleh para zaman Nabi ya sudah ada. Jadi setan itu sengaja. Kata dalam hadis Nabi ya saya nggak hafal secara teks ya. Kadang setan itu sengaja ketika orang itu sholat Allahu Akbar, kasusnya dalam sholat dalam hadis. Khusyuk bagus. Habis itu kadang setan sengaja dia ngumpet di bawah dubur kayak disebul,
Jadi seolah nanti tadi kayak merasa saya kayak kentut atau bukan ya. Yang awalnya fokus jadi pikir kentut tidak. Jadi begitu memang. Jadi saran saya memang tidak mudah. Tolong panjenengan kalau was-was jangan ikuti was-was itu. Wudhu ya langsung sekali, dua kali, udah nggak usah. Tadi nggak usah. Hilangkan persepsi ngulang. Hilangkan persepsi lama-lama. Karena itu adalah datangnya dari setan. Dimanapun memang secara fikih, cara menghilangkan was-was adalah dengan tidak mengikuti isi hati yang sedang Anda rasakan. Tinggalkan itu semuanya. Apakah tadi harus diruqyah? Saya kurang tahu betul ya apakah ruqyah itu bisa sampai menghilangkan apa itu was-was. Ya mungkin kalau dia nggak bisa, ya silahkan ya. Saya belum pernah mempraktekkan ya. Maksudnya ada orang meruqyah sampai gara-gara was-was itu kayaknya kok saya belum pernah dengar. Ya mungkin ada ya mungkin kayaknya aneh aja. Mau ruqyah kenapa? Saya was-was Pak Ustadz, wah was-was gitu ya. Terus ditebok bae ada was-was ya daripada rupiah wes ya, daripada nanti lumayan ya. Tabok bae sampai ya ditabok dewe sendiri. Artinya maksud saya tabok itu bukan berarti artinya nabok itu hilangkan rasa ragu-ragu dalam diri Anda. Usahakan latih, 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 dan latih. Tinggalkan itu. Itu dari setan. Nah, itu paling aktif yang saya pahami dari beberapa referensi sih. Nah, semoga bisa dipahami ya dari si penanya kira-kira. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya yang luar biasa. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Soalnya mungkin bukan satu atau dua orang kalau kayak gini ya. Mungkin sebagian besar dari kita juga mengalami. Dan karena Betul. itu kan godaan syaitan yang luar biasa gitu. Walaupun kita sedang beribadah, kadang pas Allahu Akbar kita coba fokus, kadang ada aja itu yang bikin kita teralihkan fokusnya. Seperti yang tadi Bapak ceritakan seperti itu, contohkan ya. Kadang ketika kita Bismillah gitu kan mau fokus, seleweng gitu. Ada, tadi kentut enggak ya? Ah, Mungkin sebagian besar dari kita juga pernah mengalami itu. Jadi tadi solusinya yaitu kita jangan mengikuti was-was itu. Karena bisa jadi itu datangnya dari syaitan gitu kan. Jadi yakin Bismillah kita lakukan lanjutkan ibadahnya seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam kajian kita pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini dapat bermanfaat dan dapat dimanfaatkan menjadi barokah untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Amin ya amin. rabbal alamin. Amin. Amin. Baik, sebelum ditutup pada Pak Ustadz, barangkali ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu, Pak. Mangga. Oke, terima kasih. Intinya adalah dalam bersuci, ini adalah kata kunci dalam keabsahan seseorang untuk beribadah. Sehingga jangan dianggap sepele bersuci, ya harus benar-benar apa namanya sesuai tadi dengan tatanan-tatanan dari syariah. Tapi juga jangan dianggap bersuci itu apa repot berat, tidak. Ya, tidak. Nah, kita lihat zaman Nabi itu kan juga sederhana. Nah, tetapi juga jangan dianggap terlalu nggak gampang juga jangan ya sehingga kita harus mulai dari hal yang kecil yaitu bersuci. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan inna asyadda
inna min ammati adzabil qabri ya minal apa itu yang kira begini, sesungguhnya kebanyakan dari siksaan kubur itu kan disebabkan faktor istinja yang kurang bersih. Itu karena tidak tuntas. Makanya kita tadi tidak bisa menyebutkan detail ya. Kalau kita itu sedang kencing khususnya disunahkan untuk dehem-dehem biar tuntas. Ya itu bagi lagi juga nanti kalau lagi disuruh untuk diurut itu supaya benar-benar keluar. Jangan sampai sudah netes ya ini juga akan berbahaya. Nah, sehingga uh, bersuci punya peran penting dalam kesuksesan seseorang untuk beribadah. Sukses tidaknya beribadah seorang diawali dengan bersuci. Maka bersucilah, wudhu, mandilah dengan baik, dengan sesuai syariah tadi yang kita jelaskan, syarat rukun, syukur-syukur sunnahnya bisa dipakai juga. Itu aja Kang Atip dari saya. Baik, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kalau ada salah itu datangnya dari saya dan kebenaran itu selalu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Asyhadu astaghfiruka an la wa ilaha atubu illa ilaik. anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai bertemu di kajian berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Ustadz. Sampai-sampai. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, Ibu. Oke, sampai-sampai. wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira. Sampai-sampai. Sampai-sampai.